hari ini Bapak Ibu sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan, dan kebahagiaan. Yang pertama tentunya dalam proses pembelajaran Pancasila ini, saya sebagai dosen, mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang yang tertinggal dikarenakan kebetulan di jurusan itu fokus mengurus administrasi untuk mahasiswa dan dosen, terutama mahasiswa dalam pengurusan pencairan beasiswa dan lain sebagainya, sehingga cukup menyita waktu di situ. Dan ada 2 orang dari antara yang 2000 ya, yang 2000 itu kami tinggalkan ya, karena memang datanya itu sama sekali diminta NIK, tapi ternyata sudah menyerahkan NIK. Maka 2 orang tersebut kami tinggal daripada yang lainnya yang 1998 itu tercoret atau tidak mendapatkan beasiswa. Maka dari itu yang 2 orang itu kami tidak ikut sertakan, mungkin di semester berikutnya kami akan ikut sertakan gitu ya. Jadi itu apalagi di Jakarta itu karena ini penggunaan dana LPDP cukup yang rigid, sehingga banyak permintaan data yang kurang harus dilengkapi lagi gitu ya. Mungkin saya, Bu Mariam, lalu administratif adalah jurusan dan direktur jawab dalam hal itu ya. Jadi kiranya bisa itu bisa dimaklum. Tapi untuk semester 2 itu dipastikan tidak ini ya, karena ini semester awal dan ini mengurus administrasi sekitar 2000 orang ya. Oke, kita mulai dalam perkuliahan pada tatap maya yang kedua ya. Tadinya mau saya gabung, nanti siang juga saya akan buat tatap maya, karena rencananya sesuai jadwal atau kalender akademik kita akan UAS itu tanggal 23 Desember ya. Maka harus ada 1 minggu itu 2 pertemuan. Itu mungkin saya nanti sebentar habis duhur ya, kita masuk lagi untuk Zoom meeting, sehingga tinggal 1 kali lagi untuk melakukan Zoom meeting. Setelah itu kita UAS ya, UAS di tanggal 23 Desember itu. Oke, pada tatap maya kali ini kita akan ngomong tentang persoalan multidimensi di semua sektor di dalam kehidupan Indonesia ya. Yang pertama itu adalah politik. Pseudo demokratik, anarkis laten, premanisme politik, monopolitik ini menjadi problem, dan ada problem-problem yang lain yang sekarang yang politik. Ada yang menamakan identitas politik dan lain sebagainya. Ini merupakan problem yang sangat luar biasa ya. Pembuatan undang-undang atau aturan dalam dunia pendidikan juga itu melibatkan dunia politik, di mana politik itu memiliki kebijakan yang sangat luar biasa ya, dan ini berimplikasi pada dunia pendidikan, termasuk dalam penanaman ideologi Pancasila. Ini sangat luar biasa ya. Munculnya BPIP sebagai pengganti kalau dulu penataran pengakuan pada Pancasila itu. Jadi dulu kan 24 jam terpadu, 120. Nah, sekarang itu muncul
lembaga-lembaga yang memang bisa mempererat serta mempertajam dan dalam ya, atau membumikan Pancasila di dalam sendi-sendi kehidupan. Makanya secara politik juga Nadiem Makarim, walaupun itu sudah menjadi kebijakan Menteri Pendidikan, itu di kurikulum Merdeka memunculkan profil pelajar Pancasila. Karena di aspek politik ini salah satu diantaranya adalah politik bisa menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi politik juga bisa mempersatukan ya, dan memunculkan kepemimpinan yang sangat luar biasa seperti Soekarno ya, presiden kita ya, sekarang ke Jokowi ya. Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY, dan tentunya Pak Jokowi. Ini presiden-presiden yang sangat luar biasa yang bisa memberikan cakar-cakarnya untuk memajukan kehidupan bangsa ini ya. Ini tentunya dari pergulatan politik, dan politik di sini memunculkan efek domino yang berbeda ya. Tadi ada anarkis di tahun 2019, jika pada waktu itu medsos tidak dimatikan ya selama 10 hari atau 1 minggu ya menjelang pilpres waktu itu pasti akan terjadi kekacauan. Karena orang mudah dihasut, sekarang masyarakat Indonesia itu mudah dihasut dan lain sebagainya, itu melalui medsos dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah faktor politik, yakni pemilihan pilpres. 2024 mudah-mudahan tidak terjadi semacam itu lagi. Justru yang ada adalah bagaimana saling bahu persaingan, tetapi bagaimana kita menyongsong kehidupan bernegara ini dengan baik dan harus mensupport pemimpin yang akan datang, siapapun yang terpilih. Yang kedua adalah ekonomi. Di ekonomi itu munculnya KKN itu, walaupun KKN sejak zaman dulu sampai sekarang itu muncul. Lalu eksploitasi kemiskinan. Eksploitasi kemiskinan itu data di BPJS dan Kemensos itu seringkali dimanipulasi, padahal dia tidak harus menerima bantuan sosial, tetapi karena tadi ada regulasi politik, karena dia orang partai A dan B, maka ia harus dapat bantuan, dan ini merupakan salah satu eksploitasi kemiskinan. Padahal jika dikasih bantuan, asal bantuannya itu berupa kail, maka masyarakat itu akan berdaya. Ya. Masyarakat itu akan berdaya. Bukankah Pancasila itu mengajar dengan berpedoman pada lima sila tersebut ya. Ini. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau persatuan Indonesia itu karena beberapa faktor itu bisa terancam, maka dari itu tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai masyarakat tentunya bisa memberikan pengayaan pengetahuan ya, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi. Masyarakat tidak mudah terprovokasi karena hasutan-hasutan melalui medsos ataupun melalui langsung ya, melalui langsung. Jadi ini merupakan salah satu tugas kita sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ulama kita mengajarkan untuk selalu mencintai negara kita dan selalu memberikan kontribusi yang terbaik, gitu ya. Memberikan kontribusi yang terbaik. Dulu ada muncul film Aku Cinta Indonesia, ACI ya. Sekarang sepertinya film-film berbeda ya.
Maka dari itu ini tugas kita sebagai guru memberikan sosialisasi, memberikan pengayuh serta sosial ya, sehingga masyarakat memahami tentang kondisi sebenarnya bangsa Indonesia dan bisa menerapkan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara ataupun beragama serta bermasyarakat. Yang ketiga, persoalan yang kita hadapi sekarang adalah sosial, di sosial dan kriminologi. Di sosial itu banyak ya akibat era global atau dunia industri munculnya hal semacam itu, dan kriminal-kriminal itu muncul bertebaran di mana-mana. Tentunya ini penyakit sosial, bukan ini saja, banyak hal yang lainnya ya, banyak hal yang lainnya. Harus diantisipasi sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keamanan negara dan tidak mengganggu kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat itu tentang peradaban, gitu ya, krisis peradaban, ya ini westernisasi atau konsumen. Jadi peradaban yang memunculkan satu pola hidup ya, di mana pola hidup sangat konsumtif, lalu pola hidup individualis, pola hidup untuk menjajah satu dengan yang lainnya. Tentunya ini harus dirubah ya, harus dirubah melalui apa ya, melalui pendidikan ya. Nih pendidikan salah satu diantaranya adalah pendidikan Pancasila itu ya, pendidikan Pancasila. Dan yang terpenting kalau menurut Rasul ya visi Rasul innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa visi Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu nilai-nilai akhlak itu banyak tertanam di dalam Pancasila itu ya, di dalam Pancasila. Nah, itu. Cuma bagaimana kita mengimplementasikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak pada sendi-sendi atau pada sila-sila yang tercantum dalam sila di Pancasila tersebut gitu ya. Yang kelima itu pendidikan. Di pendidikan ini ada kemiskinan, mutu rendah, eksploitasi murid, kesejahteraan guru masih rendah, tawuran pelajar, seks bebas pelajar, dan lain sebagainya. Ini menghantui dunia pendidikan. Bahkan ada guru yang dibunuh murid, atau yang dikeroyok sama orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan HAM, dan guru merasa ketakutan dengan adanya KUHP juga tentang HAM tersebut gitu ya. Padahal ulama-ulama dulu memberi pendidikan ada istilahnya reward and punishment, tetapi reward and punishment kebetulan orang tua betul-betul memberikan atau menyerahkan anaknya untuk betul-betul dididik gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang ini ya, ada sedikit ketakutan guru ya. Yang kelima, 6 itu adalah keagamaan. Ini penyimpangan norma moral teologis. Ini penentuan berkedok keagamaan. Ada haji, ada dukun, lalu ada juga apa lagi ya? Yang kemarin sekte-sekte yang terbaru itu yang meninggal satu keluarga berdasarkan informasi-informasi yang ada di media ya. Tentunya ini ada penyimpangan-penyimpangan. Dan di keagamaan juga muncul seperti penyimpangan teologis, itu ada yang mengaku sebagai nabi, seperti ada yang mengaku sebagai malaikat, itu kan, Lia Aiden, lalu ada nabi palsu Mahdi yang ada di waktu itu di Kota Palu ya. Ada juga di Bogor itu ya, di Bogor yang mengaku nabi lagi itu. Ini merupakan penyimpangan-penyimpangan moral teologis ya. Dan ada juga pola dulu merampok untuk berjihad, radikalisme,
ekstrim seperti kemarin juga di Bandung ada bom panci dan lain sebagainya. Dulu di Bali, sekarang di Bandung ada bom panci yang kemarin menewaskan 2 orang pelaku dengan salah satu polisi ya. Salah satu polisi. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai masyarakat bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara kita. Lalu yang terakhir adalah keamanan. Ancaman bom, terorisme, denasionalisme, materialisme laten, ini muncul di berbagai wilayah Indonesia, tetapi bukan di Indonesia saja, tetapi di dunia juga sama ya tentang hal ini. Dan multidimensi krisis ini sama, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh benua juga muncul krisis. Apalagi di Tenggarai sekarang ada pertikaian antara Ukraina dan Rusia, terjadi peperangan yang memunculkan krisis ekonomi global itu ya, terutama di Eropa gitu ya. Ini. Ada 10 tanda-tanda zaman bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Salah satu diantaranya adalah 1, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Ini satu negara itu akan menuju jurang kehancuran, bukannya remaja harus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar bisa bersaing dengan negara-negara lain, tetapi justru remaja sudah tersusupi pada isme-isme atau paham-paham kekerasan di kalangan remaja itu sendiri. Ada geng dan lain sebagainya. Dan sempat di mana itu NTT atau di mana yang disebarkan di TV ya, ada anak siswa kita yang menendang nenek-nenek pas sedang jalan, itu kan dia bawa motor. Ini kan berarti meningkatnya kekerasan di kalangan remaja cukup tajam ya. Dan bukan hanya di kalangan metropolitan, kota-kota metropolitan, tapi di pedalaman-pedalaman juga sama. Ini. Lalu membudayanya ketidakjujuran. Ini ketidakjujuran ini sudah menjalar kemana-mana sehingga banyaknya korupsi, nepotisme dan lain sebagainya itu ya. Ini perlu dibuat skematik agar kekerasan, ketidakjujuran itu bisa terminimalisir dengan konsep atau program-program yang memang bisa memberikan remaja atau semua masyarakat bisa mengantisipasi atau memberikan solusi yang tepat dalam hal ini. Yang ketiga adalah sikap fanatik terhadap kelompok. Ini peer group ini. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini biasanya atau suku A, suku B dan lain sebagainya. Ada geng A, geng B itu kan. Ini biasanya antara fanatik kelompok bukan hanya di masyarakat saja. Di pemerintah juga ada, di dunia pendidikan juga ada lembaga pendidikan ya. Itu baik itu di lembaga pendidikan di mana, artinya di lembaga pemerintah, misal di kementerian, di gubernur, di wali kota, kabupaten, itu biasanya ada geng atau kelompok-kelompok tertentu. Padahal kalau kita mau mengembangkan suatu wilayah atau negara, tentunya sifat yang mendominasi kelompok tersebut minimal harus diminimalisir ya. Kita dalam membangun negara, bangsa atau wilayah kita, gitu ya, wilayah kita. Oke, selanjutnya adalah rendahnya rasa hormat kepada orang tua atau guru. Ini muncul banyak di kalangan remaja ya, dan ini tentunya harus disikapi secara cermat dan bijak, serta memunculkan solusi-solusi yang tepat, gitu ya. Bagi problem ini. 5, semakin kaburnya moral baik atau buruk. Ini munculnya RUU KUHP itu ya. RUU PSK itu yang dulu itu bahasanya diperhalus saja. Pekerja
komersial seks atau apa ya. Itu. Padahal dulu bahasanya apa? Itu keras sekali, tapi sekarang diperhalus bahasanya dengan undang-undang atau untuk menghormati HAM katanya, untuk menghormati HAM. Padahal kenapa kita menghormati pekerjaan-pekerjaan yang ini ya? Justru bukannya ini harusnya diberikan solusi yang tepat agar mereka bisa bekerja secara baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut. Gitu. Yang keenam, penggunaan bahasa yang memburuk. Ini biasa, seperti saya juga kadang menggunakan bahasa-bahasa yang harusnya bukan bahasa yang EYD sesuai ejaan, tetapi bisa juga menggunakan bahasa-bahasa gaul yang sekarang itu ya. Dan siswa-siswi sekarang itu kadang manggil gurunya juga Mas Bro atau Pak Bro itu ya. Ini merupakan bahasa-bahasa gaul yang memang harus diberikan pemahaman ya, agar bisa menjaga etika terhadap gurunya, sehingga visi Rasul yakni menjadi selain menjadi suri toladan, membuat akhlak ya, akhlakul karimah, berakhlak yang baik gitu. Yang ketujuh, meningkatnya perilaku merusak diri itu ya, seperti narkoba, alkohol, seks bebas dan lain sebagainya. Ini tentunya ada satu klausul yang simultan ya, antara satu dengan yang lainnya, dan memang ini harus dibabat habis ya, dibabat habis, baik itu dari aparat, dari masyarakat, atau tentunya pengguna itu sendiri ya, pengedar. Rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu, sebagai warga negara. Ini sudah muncul ya, penyakit-penyakit ini, dan menurunnya etos kerja dan saling curiga serta kurangnya peduli antar sesama. Ini fenomena-fenomena ini muncul semua di tanda-tanda sebagai sebuah negara yang mengalami penurunan, dan Pancasila itu merupakan salah satu solusi ya, salah satu solusi di negara kita agar bangsa ini bisa bersatu. Dan makanya ada Sila Persatuan Indonesia, ya salah satu diantaranya itu menjadi salah satu solusi. Salah satu solusi. Perumusan di kata yang pertama saja itu, walaupun ada perdebatan di kata melaksanakan agama Islam itu ya, di Piagam Pancasila, Piagam Madinah ya, rumusan tersebut. Nanti Bapak Ibu sekalian yang lebih paham ya di situ rumusannya. Itu. Nah, ini tentunya untuk Indonesia, masihkah Indonesia yang telah rentalusu ini mau belajar sejarah kekinian ke masa depan agar menjadi bangsa yang beradab dan berperadaban? Artinya jika kita tidak mau belajar atau mengajarkan kepada siswa-siswi kita, maka generasi ke depan tentunya akan mengalami satu problem yang cukup luar biasa ya, cukup luar biasa. Nah, bagaimana sih sikap kita? Bagaimana sikap guru, sikap keluarga, sikap masyarakat membentuk pribadi yang Pancasilais pada peserta didik? Ini sangat luar biasa. Pertanyaannya sangat sedikit, tetapi membutuhkan jawaban yang sangat luar biasa ya, dan membutuhkan perencanaan yang yang tepat, perencanaan yang tentunya sistematis, dan ini harus bersinergi antara satu dengan yang lainnya untuk menjawab ini. Tidak bisa hanya guru saja, hanya keluarga saja, atau hanya masyarakat saja, tetapi secara bersama bagaimana membentuk pribadi anak didik yang Pancasilais, walaupun itu di sini sudah muncul kurikulum merdeka, yakni membentuk profil pelajar Pancasila, gitu ya. Oke, profil pelajar Pancasila ini yakni memunculkan konsep karakter bangsa ya, karakter bangsa. Di sini ada nilai agama, nilai moralitas, nilai budaya bangsa, nilai kebangsaan, dan tentunya apa sih yang mempengaruhi di sini, yakni pengaruh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Nah, manusia yang memiliki jati diri sebagai fitrah ilahi
pasti di situ memiliki karakter serta perilaku ya, perilaku. Maka manusia itu dalam Al-Quran ada beberapa penyebutan, ada An-Nas, Al-Insan, dan lain sebagainya. Ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami dan tentunya ini dapat membentuk satu perilaku masyarakat Indonesia yang beradab dan keberadaban. Nih, pengaruh di sini ada dua pengaruh ya di sini sebenarnya, pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat, pengaruh lingkungan pendidikan. Pengaruh lingkungan pendidikan di sini ada sekolah, ada madrasah, pondok pesantren atau diniyah, sehingga ini memunculkan satu jati diri yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dan membentuk karakter yang sangat luar biasa. Dan sedangkan karakter itu akan mempengaruhi perilaku seseorang, gitu ya. Ini sangat luar biasa. Ini Pancasila. Setelah ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami, teori tata urutan perundang-undangan ini ya. Ini di atas Pancasila, lalu pembukaan, batang tubuh, tap MPR, undang-undang, lalu peraturan pelaksana atau peraturan otonom gitu ya. Ini apa sih yang diinginkan? Tentunya ada sistem hukum di Indonesia dan ada cita-cita hukum dan sistem norma hukum ini ya. Ini tentunya sangat luar biasa. Nah, di sini diperlukan satu strategi, yakni membangun hubungan harmonis positif antara sekolah, keluarga, dan pendidikan. Ya. Guru dan orang tua yang sukses adalah mereka orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat. Nah, di sini perlu sentuhan hati guru dan orang tua disertai keteladanan uswah, maka anak-anak kelak akan menjadi manusia yang sukses di dunia dan akhirat. Nah, di sini juga diperlukan yakni pendidikan yang komprehensif yang terkandung di dalam Pancasila, yakni ilmu pengetahuan, budi pekerti atau karakter, kreativitas dan inovatif, gitu ya. Nah, di sini ini sangat diperlukan integrasi pembiasaan, ya. Integrasi pembiasaan. Sebagaimana diajarkan memiliki the hand, the heart, and the head. The hand memiliki kompetensi atau aspek psikomotorik, the heart memiliki hati nurani yang sangat luar biasa, dan the head memiliki EQ ya, memiliki EQ yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, kalau kita era global, milenial atau 4.0, tentunya kompetensi yang diharapkan seperti apa. Untuk menghadapi 4.0 atau revolusi 4.0, ada 10 kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh peserta didik atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dan ini tidak boleh dipisah-pisahkan agar kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Oke, ini sebagai pengantar saja. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Silakan. Ada yang akan bertanya? Satu kadang bingung, Mbak. Suara. Pak Untung saya pulang harus bangun. Bisa ya? Juga ini ada ini. Itu pas di Umi Fadilah, silakan. Ya, Umi Fadilah mau bertanya, silakan. Silakan Ibu Najiatur Rofiah.
Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan pada materi yang lain ya. Ya, silakan. Ya. Ito nga ibu kena nomor ya. Nanti dulu. Apakah pengaruh global tadi? Oke. Pak siapa ini? Saya tidak Pak Yusuf Effendi. Oke, dari Pak Yusuf ya. Apakah pengaruh global bisa diredam atau diminimalisir agar tidak masuk ke dalam semua lini pada kehidupan masyarakat di Indonesia? Siapa yang akan menanggapi? Pak Agus Sarif, silakan Agus Sarif. Suaranya belum ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Semoga Bapak Kepala Jurusan sehat selalu. Tadi saya amati kayaknya lagi kurang fit kondisinya. Atau Allahu umrohu. Fitoah wal barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan Bapak Kajur. Menanggapi, sebenarnya saya mau pengen tanya sih Pak tadinya Pak. Ini ya, saya silakan tanggapi dulu baru bertanya. Yang mana dulu nih Pak? Ya, tanggapi dulu baru pertanyaan, silakan. Oke. Dari awal yang disampaikan ada berapa poin? Ada 7 poin. 7 poin yang menjadi istilahnya kritis ya, permasalahan yang mendasar. Ini bermula dari, kalau dalam pengamatan saya Pak ya, bermula dari kisaran tahun 19 reformasi itu Pak. Reformasi tahun berapa itu Pak? 1998, 99. 98, 99. Ya, 98, 99. Oke. Setelah itu muncul istilah reformasi ya, reformasi dalam segala bidang. Sehingga arus informasi ataupun kebebasan masyarakat ini dalam segala lini tidak terkendali. Bahkan itu masuk dalam dampak pemahaman-pemahaman yang sifatnya dalam masalah agama ya, dalam masalah agama. Ada istilah transnasional dan itu dibiarkan berkembang ketika masa pemerintahan SBY. Ini kan urusan politik nih Pak. Ya. Lalu, dalam bidang pendidikan yang kami amati juga, nah ini kuncinya ini untuk menghambat dari semua itu adalah peremajaan generasi Pak. Jadi, peremajaan generasi kita kembalikan dulu pada falsafah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Dan kami amati di sekolah-sekolah, ini hanya sebatas senggolan kecil. Bahkan banyak juga anak-anak itu yang nggak hafal Pancasila itu apa itu nggak hafal. Ini kan miris sekali. Ya. Karena nanti sumbernya berapa tahun yang akan datang ini adalah generasi di bawah kita, bukan kita. Kitanya aja udah seperti ini, gimana lagi nanti untuk kedepannya. Kemudian dulu seperti yang Bapak bilang tadi, dulu ada istilah pelajaran moral Pancasila, ya. Kemudian P4 untuk mendalami isi dari pada Pancasila ada butir-butir P4. Itu kita semua hafal, Pak. Dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk sekarang luar biasa.
luar biasa. Untuk mengenali diri sendiri, kita harus mengenali jati diri kita sendiri. Jati diri kita. Mengenali bangsa, harus tahu jati diri bangsa kita sendiri. Pancasila ini kan nggak sembarangan. Pancasila itu kan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang tidak bersimpangan dengan Al-Quran dan selaras dengan piagam mandiri. Ini penerjemahan seperti ini yang istilahnya kurang bergaung di masyarakat, apalagi di dunia pendidikan. Yang notabene kita ini adalah orang-orang yang beragama. Satu lagi, lebih mengerucut lagi beragama Islam. Perbedaan, ya, perbedaan dalam istilah aja kita udah pada berantem. Sehingga muncul istilah-istilah asofiyah ataupun bahasanya mengedepankan kelompoknya sendiri. Nah, apapun masalahnya sumbernya itu berawal dari pendisiplinan generasi. Kalau dalam pandangan saya. Sehingga ketika masuk ke ranah pemerintah atau politik, perekrutan yang di luar norma etika, ya, entah itu KKN, entah itu dengan duit dan lain sebagainya, ini akan memunculkan pribadi-pribadi yang tidak memilikikan rakyat, akan tetapi yang dipikirin adalah bagaimana modal itu kembali di dalam urusan politik. Sehingga nanti pengaruhnya ya luar biasa. Ya. Istilahnya kalau dalam tata bahasa pengaruhnya itu mutaati, entek, ketok tular, akan merembet ke semua lini. Nah, penangkalnya untuk saat ini dan kita di dalam orang-orang yang dalam dunia pendidikan adalah mengembalikan kembali, menyampaikan kembali isi-isi yang terkandung di dalam Pancasila, tertanam dalam hati anak-anak didik kita, sehingga nanti terpancar dalam perilaku keseharian. Ini saya kira itu saja untuk sesuai dengan apa yang kita istilahnya menjadi kewajiban kita, dan terutama ini sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita untuk generasi berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan tanggapan. Pak Aiwan, silakan Pak Aiwan Bani Nuri. Oke, kalau belum ada atau masih terkendala sinyal, saya sedikit menambahkan ya, dan menjawab bagaimana cara menangkal atau meminimalisir pengaruh global. Soeharto dulu pernah berpesan, termasuk Gus Dur dan para ulama-ulama pejuang kita ya, cintai negara kita, gitu. Hubbul waton minal iman, itu slogan yang dimunculkan oleh siapa ini, bapaknya Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, bapaknya Gus Dur ya, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu. Beliau salah satu pahlawan nasional, salah satu pejuang yang sangat luar biasa ya. Ini memunculkan slogan itu, salah satu diantaranya itu bisa membendung pengaruh global ya. Ketika kita mencintai negara kita, ketika kita, makanya Soeharto bilang harus cinta terhadap produk-produk negara kita, karena produk-produk global itu memang harganya murah dan bisa terjangkau, tetapi ketika murah di situ, adakah yang kita pahami di situ?
karena semua serba terkontrol kehidupan seseorang dengan menggunakan chip yang serba kecil gitu ya. Ketika kita memegang HP, maka kita bisa terkontrol kehidupan kita. Apa yang setiap hari kita buka di HP itu akan menjadi habit ya, kebiasaan seseorang, dan itu akan dinilai sama orang barat, dan itu akan menjadi satu titik lemah untuk menjajah secara ekonomi, untuk menjajah secara teknologi. Dan saya sangat sepakat dengan Pak Jokowi ketika dikasih sanksi sama WTO, ayo lawan. Saya sangat sepakat. Ketika Australia mau merebut Pulau Pasir, sudah, kalau bisa dibom saja Australia. Itu kita masyarakat banyak Australia yang sangat sedikit, masa kita kalah sama Australia. Begitu pula dengan Cina yang mau merebut Laut Cina Selatan. Itu kenapa kita takut? Itu. Nah, salah satu kunci di sini adalah hubul waton minal iman, seperti yang digaungkan oleh Mbah Hashim Asy'ari. Itu. Dan ini hubul waton itu kan salah satu intisari dari ajaran atau visi yang Rasulullah kehendaki, bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita terhadap negara kita? Kita sebagai warga negara, kita yang hadir atau menikmati negara ini, kok tidak cinta terhadap negara kita? Jadi salah satu untuk membendungnya tadi ada konsepnya Mbah Hashim, hubul waton minal iman. Lalu kita tetap harus memunculkan karakter bangsa yang diinginkan oleh para pendahulu kita, oleh para pejuang kita, baik itu dari muslim ataupun non-muslim, karena negara ini didirikan bukan hanya satu kelompok saja, tetapi didirikan oleh banyak kelompok ya. Tetapi mayoritas adalah kelompok atau yang beragama Islam ya, masyarakat yang beragama Islam. Makanya di awal dirumuskan Pancasila, yakni di situ ada konsep piagam Madinah itu ya. Selain itu, untuk menangkal pengaruh global, yakni kita harus memiliki pengetahuan atau literasi digital ya, atau digital advantage. Itu sangat penting sekali, pengayaan terhadap pemahaman atau pembiasaan terhadap penggunaan ini sangat dibutuhkan. Termasuk dengan kita yang sekarang, PJJ dengan menggunakan pola PJJ, pendidikan jarak jauh, dan menggunakan semua berbasis online. Ini ya. Ini kita harus membiasakan diri ke satu pembiasaan hal tersebut. 1-2 semester mungkin masih agak gagap. Tetapi ketika sudah masuk ke 3 semester, maka Bapak Ibu sekalian dipastikan ingin kuliah itu semua serba online. Itu. Saya dalam satu pekerjaan bisa mengerjakan 4 pekerjaan sekaligus dengan laptop dijejer di depan meja ya. Yang satu mengerjakan, saya ikut Zoom meeting dengan Kementerian Agama. Yang satu saya mengisi sebagai instruktur kurikulum Merdeka di Kemendikbud. Yang satu mengisi perkuliahan. Yang satu membuat administrasi PJJ agar kalian bisa cepat kelar. Ini dalam satu kesempatan, tetapi 4 kegiatan bisa terlaksana, gitu ya, bisa terlaksana, bisa termanage dengan baik. Tetapi memang di sini diperlukan satu pola pembiasaan, gitu ya. Pengaruh global itu bukan hanya pada persaingan ya, tetapi di sini aspek moralitas. Nah, bagaimana untuk menjaga moralitas? Nah, untuk menjaga moralitas di sini karena banyaknya degradasi moral, maka nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga ya moral, tentu kita harus gaungkan, kita harus internalisasi dalam diri siswa-siswi, dalam diri mahasiswa, dalam diri sendiri. Ini. Nah, dengan konsep semacam itu, kita sudah menguasai teknologi, kita memiliki karakter yang kuat, kita tentunya memiliki akhlak,
dan mencintai bangsa sendiri, maka pola-pola semacam ini bisa membendung pengaruh globalisasi yang merambah ke semua lini kehidupan. Walaupun ada beberapa hal yang memang tidak bisa dibendung sama sekali, yakni adalah perkembangan teknologi dan informasi yang terkadang 1 minggu atau 1 bulan sudah berubah secara cepat. Maka dari itu pemikiran kita lah yang harus, atau paradigma kita lah yang harus dirubah. Kalau paradigma kita tidak dirubah, maka kita akan tertinggal dengan hal tersebut ya. Ini. Jadi itu ya pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Dari Pak Yusuf. Mungkin dari yang lain silakan, atau yang lain akan menambahkan, atau Pak Yusuf sendiri akan menambahkan, silakan. Ya, oke. Ada Pak Ahmad Musanna. Silakan Pak Ahmad Musanna. Ini Pak Ibu Umi Fadila. Silakan. Sudah raise hand. Terima kasih Pak waktunya. Ya, silakan. Saya mungkin hanya ingin tahu pendapat teman-teman dan Bapak dosen juga untuk perkembangan, melanjutkan yang tadi ya Pak, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan mungkin dalam 1 bulan saja sudah banyak perubahan. Nah, itu saya pernah dengar kalau generasi sekarang adalah generasi stroberi, Pak. Bapak-bapak juga sudah mendengar hal itu. Jadi stroberi itu diidentikan dengan outfitnya yang bagus, yang menarik, tapi ketika dia dihadapkan dengan masalah, sedikit masalah saja, seperti stroberi, layaknya stroberi yang digenggam terlalu erat, dia akan lembek dan mudah hancur gitu Pak. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian dan mungkin juga Pak dosen untuk generasi yang saat ini terkait dengan terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang harusnya bisa menjadi acuan dan landasan. Begitu Pak. Terima kasih waktunya. Mungkin teman-teman bisa menanggapi. Oke, terima kasih Bu Umi ya. Sebelum ditanggapi yang lain, ini ada Pak Soleh tadi sudah sudah raise hand ya. Silakan Pak Soleh. Baru ditanggapi dengan yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Pak. Kemarin itu lagi booming ya namanya bantuan BBM dan sebagainya. Dan di lain hal tersebut banyak menimbulkan yang namanya katakanlah iri dengki, kok saya nggak dapat, ini nggak dapat. Nah, menurut Bapak dan cara agar tidak menimbulkan miskomunikasi di masyarakat itu seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Dari 2 pertanyaan ini ada Bu Umi dan Pak Soleh. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Bapak Ibu sekalian. Saya mau menanggapi sedikit tentang pertanyaan Pak Soleh, Pak. Silakan. Mungkin menurut saya banyak memang di lingkungan saya juga seperti itu, Pak Soleh. Banyak yang mengeluhkan, kenapa saya tidak dapat, kenapa. Jadi semuanya itu berharap-harap untuk mendapatkan bantuan tersebut. Menurut saya sistem pemerintah ini harusnya lebih bijak ya. Menurut pandangan saya, caranya sebenarnya cukup simpel untuk masalah ini. Jadi hanya untuk pemerintah cukup hanya menstabilkan atau mengontrol untuk harga-harga atau kebutuhan bahan pokok bagi kita di rakyat bawah ini.
itu saja mungkin sudah cukup. Jadi nanti enggak usah diberi bantuan, biar kita kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Kajur tadi, dikasih kailnya saja. Kita hanya perlu kail untuk mencarinya, kita bisa sendiri. Biarkan mereka untuk berusaha sendiri. Jadi tidak hanya bergantung kepada bantuan, bergantung kepada pemerintah, begitu. Jadi kalau kita sudah punya kail, kita lebih mudah dan lebih bisa mandiri. Tidak terbiasa dengan, mohon maaf bahasanya, mengemis ya Pak. Jadi mengemis pada pemerintah gitu. Kita jadi pengemis. Mental-mental yang seperti ini yang diharapkan jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umi. Ada yang lain? Pak Denny Indrayani mau memberikan tanggapan? Silakan. Baik, Ustadz Ali, terima kasih atas kesempatannya. Saya sepakat dengan yang disampaikan tadi dari Ibu Umi ya. Itu memang sebagai warga tentunya kita harus pandai memahami kondisi dari aparat negara yang mengayomi kita. Juga sesama warga juga kita saling toleran tentunya ya. Tidak ada rahasia karena memang tentunya pemangku kebijakan negara memiliki kriteria dalam menentukan segala kebijakannya. Mungkin itu saja Pak Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang mulai ini sepertinya mau diberikan komentar. Pak Umaila. Kira mau komentar ini. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, benar tadi dikatakan bahwa ketika tentang masalah bahwa sehingga melakukan komunikasi terjadi sedikit keributan kecil antara data di masyarakat dengan di pemerintah ya yang tidak update itu. Satu yang pertama, pemerintah itu punya data tapi diambil dari data yang awal ya, tidak update, sehingga ini memunculkan satu data ya. Padahal data setiap semester atau per bulan harus di-update ya, harus diubah dengan menggunakan baik. Tetapi problemnya ketika bantuan datang ke desa atau ke kota itu sistem terkadang yang memegangnya itu tidak update ya. Sama seperti di kita itu tidak ada titik atau teknis. Padahal itu penting untuk mengubah atau mengupdate data karena itu berkaitan dengan siklus kehidupan sekolah atau madrasah, tapi itu tidak update ya. Ini sesuatu yang menjadi catatan. Ini kita sehingga terjadi miskomunikasi, dan saya sangat sepakat bahwa pemerintah itu harus mengontrol Masyarakatnya, terutama di ekonomi. Kalau di ekonomi ya tentunya harus kontrol harga dan lain sebagainya. Sekarang itu katanya telur dan lain sebagainya harganya sudah 35.000 ya, yang dulu hanya 20.000 itu sudah naik. Jadi apabila tidak dikontrol sama Menteri Perdagangan dan lain sebagainya, ini akan berimplikasi pada demo besar-besaran, dan tentunya ini akan berimplikasi pada ekonomi masyarakat, gitu ya. Dan
Yang terpenting ketika pemerintah memberikan bantuan adalah bantuan berupa kail, bukan hanya bantuan kayak semacam bantuan langsung tunai uang ya. Kalau hanya uang paling 1 minggu itu sudah. Itu kalau bantuan semacam itu bantuan bersifat tentatif, tetapi tidak harus bantuan. Ada bantuan yang harus permanen, yakni bantuan yang berupa kail, di mana masyarakat itu bisa memberdayakan dirinya, sehingga ketika ekonomi keluarganya tumbuh, maka negara juga ini akan kuat, masyarakat juga ini akan kuat ya. Dibuat satu perkampungan seperti home industry, ini sangat luar biasa sekali itu ya. Tetapi ini juga membutuhkan satu pelopor ya, beberapa kawan-kawan yang menjadi pelopor. Kalau tidak ada pelopor ini agak sulit ya, agak sulit. Maka di sini sangat penting sekali kalau dulu Mbah Hasim sebagai pelopor Hubul Waton Minal Iman yang melawan Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita harus menjadi pelopor-pelopor lain dalam pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, dan tentunya dalam memelihara Pancasila dan merawat serta menjaga NKRI yang kita cintai ini, gitu ya. Lalu tentang perkembangan tadi ya, perkembangan teknologi dengan generasi stroberi ya, outputnya bagus, tapi ketika ada masalah itu langsung seperti tidak sanggup itu menghadapi problematika tersebut gitu ya. Kalau generasi stroberi ini merupakan salah satu penyebutan saja Bu ya. Kalau ini memang ada beberapa istilah-istilah, kalau di hermeneutik itu bisa dipahami ya, atau di teori atribusi atau atribut ketika kita menyematkan satu kelompok misal generasi stroberi atau pemimpin yang profesional, pemimpin yang handal, itu ada indikator-indikator tertentu. Memang ada fenomena sekarang generasi muda itu hebat-hebat di bidang teknologi, tetapi ketika dalam memberikan solusi atau ketika dihadapkan satu masalah, mereka tidak paham betul tentang solusi yang harus diambilnya. Artinya decision making-nya itu tidak tepat, bahkan seringkali memunculkan masalah yang baru, di mana masalah ini bisa dirinya tidak tertangani, tetapi justru memberikan masalah pada orang lain. Lalu apa tugas kita? Ya tugas kita sebagai warga negara, sebagai pemegang atau orang-orang yang mampu mengamalkan 5 sila yang ada di dalam Pancasila, tentunya bisa membangun, bisa membranding, dan bisa membantu anak-anak muda yang memang pandai di bidang teknologi tetapi tidak pandai di bidang hal lain itu ya. Dengan berkolaborasi, kemampuan di 4.0 4.0 itu salah satu adalah kemampuan bernegosiasi dan kemampuan berkolaborasi gitu ya. Anak-anak sekarang pandai berpikir kritis, tetapi kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkolaborasi terkadang kurang ya, terkadang kurang. Maka dari itu kita sebagai orang tua, sebagai pendidik tentunya bisa memberikan pengayaan hal tersebut gitu ya. Ada kompetensi-kompetensi itu, dan di dalam dalam kemampuan berteknologi itu ada bahasa-bahasa gaul yang kadang menurut kita itu tidak sopan, tapi menurut anak-anak muda itu itu hal yang biasa itu kan. Contoh bagaimana manggil gurunya Pak Bro itu kan, manggil ininya coy itu. Ini kan satu sisi kalau berdasarkan kaidah-kaidah komunikasi tidak sopan, tetapi dalam kaidah-kaidah komunikasi menurut anak-anak muda itu sudah sopan itu kan, dan menganggap kita sebagai teman. Nah, ini perlu pemahaman dari kita dan memberikan pemahaman terhadap anak-anak muda yang memang sedang tumbuh dan berkembang, dan perlu istilahnya didikan dari kita, binaan dari kita agar mereka tidak keliru ya, sehingga betul-betul memahami sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut dan sebagai napas hidup dari warga negara Indonesia tersebut gitu ya. Jadi
ini ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lain yang akan bertanya atau memberikan tanggapan, disilahkan. Tadi ada ini ya, bagaimana cara meminimalisir atau menangkal pengaruh global. Yang kedua tentang berbasis kompetensi. Ada masalah itu langsung loyo. Kita menghadapi era metaverse ya, di mana kita bisa dikirim ke tempat teknologi semua ya. Mungkin ini sekarang sudah muncul mobil listrik, kompor listrik, motor listrik, nanti apa lagi? Gitu. Maka akan muncul lagi semua berbasis teknologi listrik ya. Ini akan memunculkan satu hal yang sangat luar biasa dan peningkatan yang sangat luar biasa. Silakan, ini ada Arjuna yang sudah raise hand ya. Silakan, Mas Arjuna. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya bertanya dalam ruang lingkup kita sebagai agama ini terkait hal konkret apa yang bisa kita lakukan meminimalisir terapi dari segi persoalan yang didapati dalam ruang lingkup kita sebagai guru, baik dalam mempersiapkan diri kita, siswa, dan kerja kita masyarakat kita bangsa. Itu karena selama ini para teman-teman kita berpikir yang terasa itu masyarakat dalam masyarakatnya, mereka menghadapi baru yang cukup ada sampaikan salah terkait dari masalah dalam mereka itu baru Pak. Silakan, ada yang lain yang akan diberikan tanggapan dari pertanyaannya Pak Arjuna ya, tentang minimalisir ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mbak. Silakan Pak Mahfud. Ini Pak Hasan Suherindrik sudah on ya. Silakan Pak Hasan, juga Pak Wawan ini sudah on suaranya. Silakan Pak Hasan. Wawan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya ini Ibu Hitman Nafisah, silakan kalau mau memberikan tanggapan. Ini sudah online ini mau memberikan tanggapan, silakan. Ibu Aisyah. Aisyah. Terima kasih Pak Dosen. Tapi saya mau bertanya juga, bukan Silakan. Bagaimana ya menumbuhkan rasa cinta tanah air pada siswa-siswa. Bentuk sederhananya kan kalau di sekolah itu wujud cinta tanah air kita dengan mengadakan upacara gitu. Jadi siswa-siswa itu kadang sulit gitu kalau upacara dalam membuat upacara juga ramai sendiri. Di situ ada pembacaan Pancasila, ada undang-undang, terus ada melarang
tanda-tanda seseorang cinta tanah air, Pak. Bagaimana untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan siswa tersebut? Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang akan berkata. Ini ada 2 peserta yang raise hand. Siapa saja ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin menanggapi dari Ibu Aisyah. Misalnya kan tadi ditanyakan bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kalau di sekolah saya memang tidak dilakukan upacara bendera, tapi bukan berarti kalau kita tidak melakukan upacara bendera itu kita tidak cinta tanah air. Dengan cara kita belajar dengan baik menjadi generasi yang baik itu sudah juga menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Jadi bukan hanya dengan tidak upacara itu bukan berarti tidak cinta tanah air. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Ada lagi tadi, ini ada berapa orang tadi yang raise hand ini selain Bu Eka ini? Pak Agus Syarif Rofiki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi. Waalaikumsalam. Sedikit menanggapi pertanyaan terakhir. Belajar dengan baik yang disampaikan oleh Bu Eka tadi memang salah satu cara kita mengisi kemerdekaan sebagai generasi penerus bangsa. Hal yang mendasar yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta. Ada satu kalimat, tak kenal maka tak sayang. Yang menyebabkan seorang anak itu acuh tak acuh terhadap kebiasaan seperti upacara, nggak respect dengan apa itu Pancasila, karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak kenal. Jadi hal yang mendasar itu harus dikenalkan. Indonesia itu seperti apa? Siapa pendiri bangsa kita? Usahanya seperti apa? Bentuk majmuknya masyarakat kita, kemerdekaan Indonesia itu diperebutkan oleh siapa? Nah, hal-hal seperti ini. Dan miris memang miris, sangat-sangat miris. Bagaimana kita bisa mengenali bangsa kita? Bagaimana kita bisa mencintai bangsa kita kalau tidak mengenali bangsa kita? Nah, ini yang sekali lagi, ini yang harus ditanamkan ke anak didik kita mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Founding father-nya itu siapa? Cita-cita bangsa, cita-cita pendiri bangsa itu apa? Kalau mereka nggak kenal itu, maka jangan berharap anak itu akan mencintai bangsanya sendiri. Terlebih lagi dengan pengaruh global seperti ini, yang informasi apapun semua bisa dikonsumsi tanpa filter. Nah, ini kan sangat luar biasa. Dan juga perlu adanya filter. Artinya apa? Kontrol baik dari guru ataupun orang tua. Kemudian mohon maaf Bu Eka, saya singgung sedikit masalah upacara ya. Upacara bendera, ya, mungkin dalam sebagian golongan tertentu. Ya. Ini apa istilahnya? Ya karena saya pernah bersentuhan langsung ya, dan pernah mau didoktrin juga. Mereka menganggap bahwa upacara bendera itu adalah musyrik atau syirik. Enggak seperti itu. Sehingga pernah, ini saya cerita sedikit, pernah ada seorang bahkan aparat TNI, aparat polisi yang mau mendaftarkan anaknya sekolah di tempat kami. Pertanyaan pertama, apakah ada upacara? Itu, ya. Itu pertanyaan pertama. Saya jawab apa adanya. Kami sudah membiasakan untuk upacara. Nah, dari situ ternyata dia nggak mau di sini. Nah, saya bicara berdasarkan fakta dan karena saya memang pernah mau direkrut juga ya. Di situ menganggap bahwa itu adalah perbuatan tauhid. Apapun yang tidak sejalan dengan mereka, yang tidak sejalan dengan tekstual Al-Quran dan hadis bahasanya. Nah, ini adalah perbuatan jahiliyah tauhid.
pemahaman-pemahaman seperti ini harus dikikis. Ya, pemahaman-pemahaman seperti ini harus dikikis. Upacara itu bukan ibadah. Upacara itu bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan. Bahasanya sebagai ekspresi, salah satu ekspresi cinta kita terhadap tanah air, terhadap bangsa dan tanah air. Kemudian mengenai yang Ibu sampaikan, dengan belajar itu sudah merupakan wujud cinta pada tanah. Ya, itu salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi juga mohon maaf ini, pondasi-pondasi cinta tanah air ini harus ditanamkan pada anak didik kita. Sejarah-sejarah harus diungkap. Kebenaran sejarah itu harus diungkap. Kita nggak tahu di masa Presiden Soeharto, ya, kemudian ke sini, ini kan banyak sekali sejarah-sejarah yang kalau kata Gus Dur mah, ya, sejarah itu ya nanti siapa yang kuasa itu yang menentukan. Bahasanya seperti itu. Nah, ini harus diungkap. Kenapa? Jasa-jasa para kiai, para santri sekian puluh tahun, ya, ini diabaikan. Makanya saya bersyukur banget ada istilah, ada peresmian, ya, peresmian 22 Oktober itu Hari Santri. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Pokoknya jas merah itu harus ditanamkan pada anak didik kita. Itu salah satu kuncinya. Mohon maaf, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak Imam. Selanjutnya Pak Imam. Baik, terima kasih Bapak dosen dan juga Bapak Ibu semua. Sangat menarik tadi yang didiskusikan oleh Bapak Ibu semua. Cuma ini mungkin perlu kita garis bawahi bahwa generasi sekarang itu luar biasa, kritisnya luar biasa. Ketika kita misalnya mengajak mereka untuk mengikuti upacara bendera, mungkin kenapa mereka tidak fokus, bahkan mereka bicara sendiri, bahkan ketika diajak untuk mengikuti lagu Indonesia Raya mereka tidak mau. Mungkin ada persoalan mendasar yang mungkin mereka tidak pahami. Di antaranya mungkin mereka menimbulkan satu pertanyaan, kenapa saya harus mengikuti atau ikut upacara? Ketika kita jawab misalnya, itu salah satu bentuk cinta kita kepada negara kita Indonesia, maka kita akan bertanya lagi, mungkin mereka bertanya lagi, kenapa saya harus cinta bangsa Indonesia? Nah, itu yang yang sekarang sering terjadi, utamanya mungkin di beberapa sekolah termasuk di daerah kami itu memang ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, ada salah seorang kiai, mungkin Bapak Ibu kenal juga, beliau adalah Kiai Marzuki Mustamar sebagai salah satu ketua PWNU Jawa Timur, itu pernah menyebutkan begini, ini cukup menarik yang disampaikan, alasan kenapa kita harus cinta tanah air. Alasannya sangat simpel dan sederhana dan bisa diikuti oleh semua orang dan bahkan anak didik kita, sangat masuk akal. Pertama yang disampaikan oleh beliau adalah, kenapa kita harus cinta tanah air? Pertama adalah karena kita berada di Indonesia. Kita duduk di Indonesia. Kalau rumah kita di Indonesia, kemudian kita mandi air Indonesia, kita tidur di Indonesia, maka tidak ada alasan kita tidak cinta kepada Indonesia. Salah satu contoh kecilnya mungkin dalam lingkup kecil ya. Di rumah, kita tinggal di rumah, kemudian mandi di rumah kita dan seterusnya. Tidak ada alasan untuk kita tidak cinta pada rumah kita sendiri. Itu pertama. Yang kedua, alasan yang lain adalah kita belajar di Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia, bahkan kita besar di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita minum di Indonesia, maka pula juga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak cinta kepada Indonesia. Mungkin alasan-alasan seperti ini yang diharapkan oleh peserta didik kita yang kemudian bisa masuk kepada logika mereka, sehingga ketika mereka diajak untuk belajar, kemudian diajak untuk mengikuti acara bendera,
mereka akan ikut karena mereka sudah merasa bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama, dan bahkan saya hidup di Indonesia. Bahkan beliau dengan tegas, Kiai Marzuki itu pernah menyampaikan begini, kalau orang tidak mau cinta dengan dengan bangsa ke negara lain, itu bahasa apa ya istilahnya, bahasa kesimpulan dari kesemuanya begitu ya. Ini mungkin yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, bahwa sesimpel itu alasan itu untuk mencintai bangsa kita Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Mas Imam ya. Ada yang lain? Mohon izin sedikit menambahi Bapak. Ya, silakan Pak Agus. Mas Agus silakan. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saya tambahkan bahwa kalau memang alasannya itu adalah alasan agama, cinta tanah air itu diajarkan. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah, ini beliau mengungkapkan bahasanya ada kerinduan untuk kembali ke Mekah. Andai kan tidak diusir oleh orang Mekah. Jadi ini apa istilahnya munculnya jargon hubbul waton minal iman. Dan saya yakin ketika hal-hal yang mendasar ini kita terus-menerus bahasanya dicekokin ya ke anak-anak didik kita, saya yakin insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang lebih beradab lagi, tidak punya mampu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai negara timur yang beradab dan berperadaban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begini ya Bapak Ibu sekalian. Ulama-ulama kita dulu atau presiden kita juga dulu membuat satu keputusan yakni berupa strategi untuk hubbul waton minal iman. Kayak Soeharto itu memberikan slogan agar cinta terhadap produk-produk atau hasil karya anak bangsa. Nah, Pak Mbah Hashim itu cinta terhadap tanah air salah satu adalah mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Tadi salah satu Muhtasyar NU mengatakan, kata Mas Imam, itu harus dimulai dari diri sendiri, di mana kita hidup di tanah air kita ya. Tetapi sebagian yang lain memiliki alasan-alasan bisa menggunakan alasan ekonomis, bisa menggunakan alasan ideologis ya. Kita sebagai guru yang memang memiliki banyak strategi, tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Ketika kita memberikan satu alasan-alasan yang tepat agar subjek tersebut mengikuti apa yang akan kita ajak bicara, dan tentunya tujuan kita itu bisa tercapai dengan tepat gitu ya. Jadi strategi-strategi ini merupakan strategi yang sangat luar biasa dan menemukan berdasarkan kondisi sosial yang ada di masyarakat sekitar, juga kondisi ekonomi serta kondisi psikologis seseorang. Tidak mungkin seseorang yang memiliki kondisi psikologis, misalnya secara ekonomi, kita ngomong tentang cinta tanah air dengan konsep filsafat gitu ya. Pasti dengan konsep ekonomi. Itu pendekatan yang lebih tepat dalam mengambil satu solusi ya, satu solusi. Jadi bagaimana cara menumbuhkan cinta tanah air? Yang pertama itu kalau konsep Rasul kan kasih uswah dulu. Kita sebagai guru, uswah kita terhadap bukan uswah teman-teman kita ya. Di sini ada temannya Pak Humaidillah ini namanya ada uswatun hasanah juga misalnya di sini ini ya. Jadi kasih contoh yang baik dari kita untuk mencintai tanah air.
ya, yakni dengan kalau Bapak Ibu sekalian yang ada di pondok pesantren, yang ada di madrasah, yang ada di sekolah, ya mencintai tanah air salah satunya dengan selalu belajar, mempelajari konsep-konsep dari pahlawan kita, ulama-ulama kita, lalu mengimplementasikan tentang mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, itu sudah merupakan salah satu cinta dan menanamkan pola hidup Pancasilais ya, Pancasilais. Mungkin di sisi lain, misal Pak Ikhlas atau Pak Yusuf atau Ibu Umi menanamkan dengan pola yang berbeda gitu ya, sehingga ketika kita menjawab pertanyaan tadi sesuai dengan pengalaman kita dan ketika dikombain itu akan lebih hebat lagi, bahwa ketika kita mau mencintai tanah air itu strateginya banyak sekali. Ternyata di Jawa Timur dengan di Sulawesi berbeda. Orang Batak dengan orang Sunda untuk mencintai tanah air karena sukunya berbeda, maka konsepnya berbeda gitu ya. Jadi konsepnya harus semacam itu, tetapi harus dimulai dari dalam diri sendiri, baru tentunya konsep-konsep atau contoh-contoh atau best practice dari guru-guru kita yang dahulu, tentunya itu menjadi satu simbolik frame ya, atau percontohan dulu, baru kita melogikakan sesuai dengan kondisi sekarang gitu ya, kondisi sekarang yang dihadapi dengan tantangan zaman sekarang, tantangan global. Di teknologi, kita berhadapan dengan teknologi yang tadi dikatakan tanpa sekat, tanpa batas, dan tanpa sensor. Bagaimana kita mencintai tanah air? Nah, ini tentunya ada konsep yang berbeda lagi di satu problema semacam itu. Maka solusinya itu tentunya akan memunculkan solusi yang pemahaman berdasarkan kaidah-kaidah literasi digital itu ya. Literasi digital bukan pakem ekonomi, tetapi pakem teknologi yang harus kita gunakan itu ya, pakem teknologi. Lalu tadi meminimalisir pengaruh yang lebih kuat, langkah-langkahnya. Tentu langkah-langkah ketika kita melawan satu tembok barrier yang cukup kuat, tentunya kita harus memiliki perencanaan dan langkah-langkah yang step by step gitu ya. Tadi pertanyaan dari Mas Arjuna ya, itu langkah-langkah ini tentunya kita bisa bersinergi antara satu dengan yang lain. Dengan yang lain. Jadi kenapa kita satu dengan yang lain harus bersinergi? Dan di era global sekarang, kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri atau kompetensi sendiri, itu memang sangat penting sekali ya, karena itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Setiap kita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ya. Tetapi kekuatan ini harus kita kita combine dengan kekuatan yang lain agar mudah mewujudkan sesuatu yang kita inginkan itu ya. Tadi yakni meminimalisir, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain itu ya. Kemampuan berkolaborasi itu sangat sangat menentukan di era global ini. Coba Bapak Ibu sekalian mau membangun madrasah di kampungnya masing-masing. Apabila hanya kita sendiri itu akan sulit, maka kita harus berkolaborasi dengan orang lain itu ya. Yakni dengan aparat desa, dengan pengusaha, dengan tokoh agama, dengan tokoh adat. Nah, kita punya uang sekian. Bagaimana kita mau membangun lembaga pendidikan atau membangun mindset di daerah kita. Nah, kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis di sini dalam artian ketika di daerah kita ini sebenarnya banyak potensinya, itu ya. Tetapi tidak ada orang yang berpikir kritis, ini sangat sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memunculkan satu ide yang sangat luar biasa, lalu berkolaborasi dengan orang lain. Yang sangat hebat ya, yang sangat hebat dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, bisa juga menafsirkan hubul waton itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika sudah memberikan manfaat, kalau coba sesama anak jalanan
itu bisa menafsirkan dari tanah air, kita sudah saling berkomunikasi dengan yang lain dan memberikan manfaat ke yang lainnya itu ya. Itu secara sederhana jika kita kalau melihat, saya sering melihat anak-anak di trotoar ya. Dan ada salah satu sahabat saya, Habib Ali ya di Kalimantan itu dia memiliki majelis taklim trotoar itu. Dan dia menghidupi teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang di trotoar, artinya anak-anak dikatakan mungkin menurut kita nakal, tapi memang iya sedikit nakal, tapi ketika diberi pencerahan rohani, pencerahan fikri, pemikiran dan pencerahan pendidikan, maka ia mengubah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dari anak trotoar itu muncullah koperasi yang sangat luar biasa yang dibentuk oleh Habib Ali di Banjarmasin itu ya. Saya sudah ke sana juga. Dan itu sangat luar biasa upaya-upaya Habib Ali tersebut, dan itu merupakan bagian hubbul waton minal iman untuk memberikan pemberdayaan bagi masyarakat Indonesia yang ada di trotoar dalam rangka mencerdaskan dan membangun perekonomian mereka itu ya. Jadi ini sebuah langkah-langkah yang taktis, implementatif, dan memang ini sangat penting sekali ya. Jadi untuk Pak Arjuna, kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis, ini bisa meminimalisir dan bernegosiasi ya. Salah satu diantaranya adalah kemampuan berbahasa ya, kemampuan berbahasa. Karena di era global yang serba sekarang dengan teknologi, lalu dengan mereka menggunakan bahasa-bahasa asing, yakni bahasa Inggris, maka ini sangat penting sekali itu ya, sangat penting sekali kita memahami bahasa Inggris yang ada di teks-teks di gadget, handphone, laptop dan lain sebagainya, walaupun bisa disetting berubah menjadi bahasa Indonesia ya, tetapi minimalnya kita bisa belajar bahasa dengan menggunakan Google Translate. Nah, misal kalau kita ke bahasa Indonesia, ke bahasa Belanda, ke bahasa Arab, ke bahasa Jepang, ke bahasa Inggris, minimalnya kita melek literasi digital itu salah satu diantaranya sebagai pintu gerbang untuk menuju kemerdekaan ya. Kemerdekaan akademik, kemerdekaan berdemokrasi, dan kemerdekaan ekonomik. Karena salah satu diantaranya dengan menguasai itu, maka secara ekonomi kita bisa hebat. Justru saya berharap dari mata kuliah ini Bapak Ibu sekalian bisa memiliki marketplace ya. Bapak Ibu sekalian bisa punya marketplace, di mana marketplace ini nanti Bapak Ibu sekalian pemikiran-pemikirannya atau ada karya-karya anak bangsa di wilayahnya masing-masing bisa dijual secara online dan mendunia itu ya, dan itu akan menghasilkan uang yang cukup luar biasa untuk sekolahnya. Nah, ini kan belum digagas. Bapak Ibu sekalian tahunya dana BOS saja. Padahal dari hasil pemikiran Bapak Ibu sekalian di YouTube, di IG dan lain sebagainya bisa dimonetisasi ya, dan itu bisa mendapatkan uang yang cukup luar biasa itu ya. Tetapi sesuai dengan ketentuan view-nya harus 4.000 jam tayangnya ya, jam tayang atau view-nya. Lalu subscribe-nya 1.000. Itu baru bisa dimonetisasi. Tetapi marketplace, hasil karya teman-teman semua yang ada di grup ini, misalkan di kelas ini, itu bisa dijual belikan, itu dengan mendunia ya. Nah, ini yang perlu difahami secara bersama di literasi memanage sekolah secara digital itu ya. Nah, makanya Jokowi menghendaki bukan ekonomi secara digital saja, tetapi pendidikan, digitalisasi pendidikan ya. Bukan digitalisasi ekonomi saja, tetapi ada proses digitalisasi pendidikan. Nah, ini tanggung jawab kita, tetapi kalau kita sudah paham, pasti itu akan mendapatkan keuntungan yang cukup luar biasa ya dari situ ya. Tetapi kalau kita belum paham, maka dianggap ini merupakan barang yang baru dan memang sangat sulit dikerjakan oleh kita, gitu ya. Dan ini merepotkan. Tapi di awal-awal kan kalau kita bekerja pasti akan repot karena kita belum paham, itu ya. Sehingga kita harus belajar dan belajar, gitu ya. Oke, jadi itu ya. Oke.
Oke, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu ya. Ya, Pak Nur Rahman, tadi ini tidak? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu. Nanti habis duhur kita masuk lagi ya, supaya karena kita UAS itu tanggal 23, saya ini kan belum baru Maya kan baru 1 kali ya, baru 2 kali ini, maka nanti habis duhur saya ingin masuk lagi untuk tatap maya agar apa namanya sesuai dengan apa namanya standar atau SOP yang telah diberikan oleh PJJ. Dan mohon maaf tentunya saya sebagai ketua jurusan jika ada beberapa kekeliruan ya, dan dalam menginput beberapa data kayak waktu lalu di kelas lain saya salah menginput data, harusnya di A31 ya, masuknya di A32 sehingga A32-nya kosong itu kan. Itu karena cukup lumayan menghadapi administrasi LPDP untuk Bapak Ibu sekalian, di mana seringkali kami juga itu di kampus itu sampai jam 10 malam sampai jam 12 untuk mensinkronkan semua data-data yang Bapak Ibu kirim dan permintaan-permintaan yang ada di Kementerian Agama ya. Ini cukup luar biasa karena dana yang diambil dari dana luar negeri, jadi pertanggungjawabannya LPJ-nya sangat rigid sekali, dan kami juga kan makanya sering minta ada kekurangan data harus dilengkapi karena memang itu permintaan dari kementerian ya, dari tim LPDP, dari Bappenasnya harus semacam itu. Kalau tidak ya tidak dicairkan. Ini yang tidak dicairkan. Untuk semester ini ada 2 orang ya di semester 1 ini, karena diminta NIK tidak kirim NIK, padahal NIK kan pasti setiap orang kan punya, tapi tidak mengirim, maka kami tinggalkan. Jadi 2 orang tersebut tidak kami libatkan karena sebenarnya kekurangan NIK saja, dan suruh foto apa kakak atau NIK ya. Jika itu tidak ada ya sudah kami tinggalkan itu ya. Jadi yang akan dikirimkan beasiswa di semester ini adalah sekitar 1.998 untuk semester 1. Untuk semester 3 itu sekitar 199 kayaknya. 189 gitu ya. Karena ada 10 orang yang dulu itu tidak bayar, SPP-nya sudah dikasihkan dari pusat, tetapi mahasiswa tidak membayarkan ke kampus. Maka kami itu mendel mahasiswa tersebut karena kami ditagih sama Irjen dan BPK ya. Padahal uang itu ada di mahasiswa, tapi mahasiswanya tidak membayarkan ke kampus, jadi kami yang punya hutang sama negara. Gitu. Maka dari itu kalau sekarang SPP kami minta supaya langsung saja ke kampus, tidak ke mahasiswa, supaya jangan sampai nanti uangnya dipakai entah beli handphone, entah beli laptop atau apa. Nah, maka kami minta uangnya langsung ke kampus saja supaya tidak terjadi kejadian seperti yang semester lalu, dan uang yang akan masuk di Bapak kemarin uang apa namanya uang living cost ya yang 1.400.000 kali 4 bulan per semesternya. Lalu uang apa namanya uang BPJS karena banyak yang tidak ngisi, maka dari kementerian tim LPDP belum membayarkan dulu semester ini. Awalnya kami sudah minta ya dan sudah diokekan, tetapi ternyata data yang masuk di kami itu tidak sampai separohnya. Itu tidak nyampe separohnya Bapak Ibu sekalian mengirimkan dokumen BPJS atau apa, sehingga DP memutuskan untuk BPJS untuk semester ini tidak dibayarkan, gitu ya. Tidak dibayarkan. Mungkin semester 3 jika dokumennya lengkap semua, mungkin kami akan ajukan kembali ya, kami akan kembali dan silakan kalau BPJS kan Bapak Ibu sekalian dananya langsung ke Bapak Ibu sekalian dan bisa langsung dibayarkan ke BPJS-nya ya, itu ke BPJS-nya. Jadi mohon kiranya kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, karena kami di jurusan
juga cukup padat kegiatan. Kami sebentar mau menyelesaikan untuk akreditasi, reakreditasi ya. Lalu juga untuk lagi jadi ketika diminta data ataupun apa, kiranya bisa secepatnya direspon. Karena ketika tidak direspon, maka ini akan berimplikasi kepada yang lainnya, gitu ya. Berimplikasi kepada yang lainnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Ilahana antar maksudana wal musta'an wabillahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak dosen sudah keluar? Belum. Oh, belum. Pak, Gimana, Ibu? uang living cost itu boleh dipergunakan untuk apa saja, Pak? Wih, Bang. Kalau living cost itu sudah haknya Ibu, Bapak Ibu semua. Jadi silakan mau digunakan apapun silakan ya. Lagi satu, Pak, pertanyaan saya. Jadi mau beli buku, mau beli